konflik pribadi. Contohnya itu yang mengambil kasus pasangan viral membakar ijazah. Wes, keren. Konflik pribadi sendiri adalah konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal. Konflik pribadi antar pasangan. Konflik pribadi antar pasangan jika sudah terlalu berlebihan bisa disebut toxic relationship. Hubungan toksik adalah hubungan tidak sehat sehingga membuat individu yang terlibat di dalamnya merasa tidak bahagia, direndahkan, mengalami ketidakadilan, selalu menjadi sasaran amarah yang berakhir pada kekerasan verbal, psikologis maupun fisik. Kasus pasangan viral membakar ijazah. Salah satu kasus yang kami ambil adalah kasus pasangan viral membakar ijazah. Jadi salah satu dari pasangan si ceweknya membakar ijazah sang pacar si cowok karena si cowok diduga menyolong atau mengambil helm si cewek dengan alasan agar hubungan mereka tidak putus. Tetapi si cewek merasa hubungan si cowok hanya berniat mengambil helmnya saja. Si ceweknya ngomong, wah kakaknya pembelaan udah salah, udah maling, bikin orang emosi, nantangin, nyepelein, malah minta tanggung jawab, banci gitu. Terus ada lagi rangkuman klarifikasi cewek bakar ijazah S1. Si cewek selama pacaran merasa tekanan batin karena udah ngasih effort tapi nggak disayang si cowok. Si cowok minjem helmnya si cewek, belum dikembaliin dan minta dibalikin secepatnya karena lama. Alhasil si cewek ngedait ide bakar ijazah sebelum si cowok nitipin ke si cewek. Terus banyak SMS chat dari temen si cewek, intinya ya belain si cewek ini dan pada ngehujat si cowok maupun fisik dan perbuatannya. Si cowok dikatain playing victim, banci, katanya nggak mau diselesaikan langsung terbuka, malah viralin. Endingnya si cewek bilang dia ada etikat baik, mau tanggung jawab dengan ngasih hasil CT scan ijazah karena yang hasil asli udah dibakar dan nggak bisa dikembaliin lagi. Terus dari si cowoknya dia kirim manifest gitu. Terus isinya, hai gimana tanggung jawabnya, apa yang bakal kamu lakuin ke aku setelah kamu bakar ijazah aku kuliah 4 tahun dan kamu bakar ijazah itu begitu aja, ditunggu ya etikat baiknya. Kita masih terlalu si Fabio. Nah, pertama itu isu konflik kita itu konflik pembakaran ijazah oleh sang kekasih. Terus pihak yang bertikainya itu sepasang kekasih yaitu Brian, Nicholas Octaviano, dan Rebecca. Hubungan antara pihak-pihak yang bertikainya itu ada pihak-pihak yang bertikai memiliki hubungan spesial lebih dari teman atau juga biasanya disebut dengan sepasang kekasih. Berikut sumber konfliknya itu jawabannya seperti sumbernya yaitu karena pihak cowok tidak mengembalikan calon pihak cewek, lalu perilaku atau tindakannya yaitu tindakan yang dilakukan oleh si cewek atau perempuan adalah membakar ijazah lelakinya karena si pria tidak mengembalikan calon si perempuan. Campur tangan pihak lain yaitu pihak yang bercampur tangan itu adalah ibu si pihak laki dan pengadilan. Hasil akhirnya si ibu cowok mengadukan perbuatan tersebut pada pengadilan atas apa yang dilakukan oleh kekasih anaknya yang membakar ijazah putranya dan belum dikonfirmasikan atau dipublikasikan ke media massa. Manajemen konflik di dalam kasus penampilan membakar ijazah ini masuk dalam kategori manajemen konflik dan adjudikasi karena sebenarnya si cewek ingin bertanggung jawab dengan mengurus ijazah si cowok kembali, tapi ibu dari si cowok yang merasa tidak terima diperlakukan seperti itu, ibunya mengadukan tindakan si cewek ke pengadilan. Sampai sekarang masih diurus dan belum ada konfirmasi dari sepasang kekasih itu. Argumentasi kelompok seharusnya penyelesaian masalah dapat dilakukan secara kompromi atau kesepakatan damai di antara dua pihak yang bertikai. Tidak perlu menggunakan adjudikasi atau penyelesaian konflik di pengadilan, atau permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan daripada membawa kasus ke pengadilan. Kita membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Gisel dari kelompok 2. Menurut kalian nih, sanksi apa sih yang diberikan buat si cewek ini yang udah membakar ijazah cowoknya? Saya ingin bertanya,
bagaimana agar kita tidak memiliki hubungan yang toxic relationship. Saya Nova dari kelompok 3 ingin bertanya, jika kalian berada di posisi ibu korban, pendapat kalian gimana tentang Ngejawab pertanyaan dari Nova yang bertanya gimana kalau kita jadi ibunya. Nah tadi kan saya tanya kalian bakal marah nggak kalau bisa jadi ibunya. Nah semuanya bakalan jawab marah karena ibu mana yang udah ngebiayain, terus udah ngebesarin anaknya, terus ijazah yang dinanti-nantiin dari sama anaknya, yang diperjuangin sama anaknya itu malah dibakar. Terus juga di PPTN ini kan dijelasin sang kekasihnya itu juga ngejelekin fisiknya atau perilakunya. Pasti harus seorang ibu mana yang gak marah kalau fisik anaknya tuh dibawa-bawa gitu, dijelek-jelekin gitu. Oke, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Giselle. Kata Giselle kan menurut kalian sanksi apa yang diberikan kepada cewek tersebut ya? Nah, dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 2023 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 2 tahun 6 bulan atau pidana dengan paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta. Yang kedua itu ada pasal 406 ayat 1 KUHP ini menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 2 bulan tahun 8 bulan. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Kisha Marino, gimana caranya biar kita nggak terjebak dari hubungan yang toxic relationship. Jadi cara yang pertama itu, kalau misalnya kita punya masalah pasangan kita, diusahakan itu untuk ketemu atau melakukan di talk. Lalu tuh ada komunikasi baiknya kan. Selain komunikasi itu kita juga harus saling mengerti. Karena kalau misalnya kita nggak saling mengerti, gak guna komunikasi yang udah kita lakukan. Terus hindari gaya pacaran yang berlebihan seperti melakukan. Saya mau menyangga dari kelompok 3, nama saya Nadia. Kalau misalkan kalian ada di suatu hubungan yang toksik, kalian cara ngelepasinnya tuh kayak gimana? Kalau dari saya pribadi tuh misalnya kalian diancam, menurut saya tuh kayaknya kalian tuh harus melakukan pertemuan keluarga, dimana juga kalian harus mengakui apa yang udah kalian buat. Misalnya kalian udah pernah bagian area pribadi kayak dada atau si kalian, ya kalian harus jujur. Karena mau gak mau cara biar keluarnya itu ya kalian harus ngakuin. Dengan kalian ngakuin ke orang tua kalian, di situ juga pasti orang tua kalian bakal ikut tindakan. Dari pertanyaan atau jawabannya tadi, tadi kan ngomong ibunya udah membayarnya selama 4 tahun perjuangan anaknya. Lalu kenapa ijazahnya itu sama pacarnya, bukan sama keluarganya? Padahal itu kan perjuangan mereka. Itu si cewek sama si cowoknya kan berpacaran 2 bulan. Tapi si cowoknya itu udah percaya sama si ceweknya, udah saling sayang juga kan. Jadi bukan cuma ijazah doang yang dititipin ke si ceweknya ini, tapi akte-akte lain juga, sertifikat lain juga dititipin ke si ceweknya ini. Tuh. Ya jadi mungkin karena namanya udah sayang, kadang kan orang kalau sayang itu bego. Apa aja dikasih. Kayak kadang mau dong pap yang ituan kamu dikasih. Itu maksudnya kan misalnya. Kalau wow sih, dia kan bukan jorok-jorok, nggak ada konteks joroknya. Terus kayak yang ijazah, jadi memang orang udah percaya, udah sayang sih dikasih semuanya gitu. Kayak dia gak bakal mikir ke depannya bakal kayak gimana. Kalau orang saya kan udah mikirnya tuh kayak sayang kayak hari ini aja, gak bakal mikir ke depannya. Kayak mungkin gak ngira juga ijazah sampai dibakar. Iya mungkin mikirnya juga namanya maybe bakal berkeluarga, jadi kayak percaya banget deh gitu. Tapi kan ini udah selesai kuliah, pasti kayak lebih mikirnya lebih ke dalam lagi. Iya. Saya Diarni dari kelompok 5 mau bertanya. Kan saya sempat baca beritanya nih Bu, terus saya kalau nggak salah sempat baca gini, kalau misalnya si cowoknya ini pacaran sama ceweknya ini yang ternyata ceweknya ini anak SMP atau SMA, terus kalian membenarkan hal tersebut gak sih, atau ada cara lain, maksudnya saran untuk orang-orang dewasa agar tidak mendekati anak-anak yang masih di bawah minor sebagai sebuah pasangan? Kasih. Jadi kan pendapat kalian yang pacaran sama orang yang di bawah umur itu kan gimana ya? Jawabannya itu tidak dibenarkan sama sekali karena orang yang pemikiran orang yang lebih dewasa sama yang di bawah umur tuh kadang suka beda gitu loh. Kayak misalkan si cowoknya itu pengen minta yang aneh-aneh
aneh. Terus si ceweknya tuh kadang suka iya-iyain aja gitu loh, kayak masih polos. Dan di sini kelompok kami sudah memutuskan ada 2 orang yang tidak atau kurang memperhatikan kita ketika sedang presentasi, dan kita ingin menanyakan pada orang tersebut. Jadi Bener. Jadi yang saya baca dari si ceweknya ini, jadi si ceweknya ini ngambil gitu, bukan ngambil apa sih, jadi kayak punya ijazah kuliah yang si cowoknya ini kan. Jadi karena si cowoknya ini belum balikin si cowoknya ini belum balikin helm dia, jadi si cewek ini bakarlah ijazahnya itu buat sebagai jaminan gitu, ya nggak sih? Ya nggak? Orang keduanya yaitu Naila. Coba simpulan dari hasil penelitian kita itu apa? Cewek tetap salah di mata hukum.